teman-teman, perkenalkan nama saya Putna Tata. Saya mahasiswa dari kampus YK Manado, Prodi MPK semester 2, MK Komunikasi Organisasi, dosen pengampu Miner Davis Octavianus Pinontoan, MPD. Nah, di video saya berikut ini saya akan menjelaskan tentang distorsi pesan dalam komunikasi. Distorsi pesan dalam komunikasi merujuk pada perubahan atau kebingungan dalam pesan yang ditransmisikan selama proses komunikasi. Ini dapat terjadi karena berbagai faktor termasuk perbedaan persepsi, kebingungan bahasa, dan faktor-faktor lingkungan. Distorsi pesan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan dan dapat mengakibatkan yang tidak efektif. Beberapa elemen kunci dari distorsi pesan dalam komunikasi meliputi: yang pertama, perbedaan persepsi. Ini merujuk pada perbedaan antara pesan yang ditransmisikan dan pesan yang diterima oleh penerima. Ini dapat terjadi karena perbedaan dalam pengalaman, nilai, dan keyakinan, atau karena adanya faktor-faktor seperti kebingungan bahasa atau budaya. Yang kedua, kebingungan bahasa. Ini merujuk pada kebingungan yang dapat terjadi karena perbedaan dalam bahasa atau kosakata yang digunakan oleh pengirim dan penerima pesan. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan dan dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Faktor lingkungan, ini yang ketiga, faktor lingkungan. Ini merujuk pada faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pesan yang ditransmisikan seperti kebisingan, gangguan, atau lingkungan fisik. Yang keempat, gaya kepemimpinan. Ini merujuk pada gaya kepemimpinan yang dibentuk di dalam organisasi dan dapat mempengaruhi bagaimana pesan dan ide ditransmisikan antara anggota tim atau departemen. Yang kelima, keterampilan. Komunikasi ini merujuk pada kemampuan individu dan tim untuk mengkomunikasikan secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, serta kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pesan lain. Yang keenam, kebijakan dan prosedur. Ini merujuk pada kebijakan dan prosedur yang dibentuk di dalam organisasi dan mengelola dan mengkomunikasikan informasi, termasuk kebijakan privasi dan keamanan data, serta prosedur untuk mengelola dan mengkomunikasikan informasi. Yang ketujuh, keterampilan interpersonal. Ini merujuk pada kemampuan individu untuk membangun dan menjaga hubungan yang positif dengan anggota tim atau departemen lain, serta kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam tim. Semua elemen ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, dan memahami dan mengelola distorsi pesan dalam komunikasi secara efektif sangat penting untuk mempromosikan komunikasi
yang efektif dan membangun dan menjaga hubungan kerja yang positif di dalam organisasi. Baik, sekian dari penjelasan materi ini. Terima kasih. Shalom.